Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mordarmawati dengan NIM 2150302011111121. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus dari PT Royal Coconut Kawangkoan. Di sini saya akan membahas kasus terkait dengan analisis biaya standar. Analisis biaya standar merupakan biaya acuan yang digunakan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk menjadi acuan sebelum memproduksi barang yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut. Untuk pengertian lebih jelasnya akan ditampilkan di sini. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis biaya standar pada PT Coconut, yaitu pada jurnal penelitian PT Royal Coconut Kawangkoan menunjukkan adanya kerugian yang dimana kerugian tersebut ada pada tabel di samping ini. Di sana terdapat selisih kuantitas bahan baku yang terjadi karena standar kuantitas bahan baku yang ditetapkan terlalu kecil dibandingkan dengan kuantitas aktual yang terrealisasikan. Hal ini karena perusahaan menaikkan jumlah produksi sehingga kuantitas pengguna bahan baku melebihi standar. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa biaya aktual yang digunakan lebih besar dari biaya standar yang telah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan jumlah bahan baku yang dibutuhkan akan lebih besar, akan tetapi perusahaan menetapkan biaya standar dengan biaya yang sangat kecil. Kemudian ada analisis jam kerja. Di sini tabel di samping ini terjadi karena standar jam kerja yang ditetapkan lebih besar dibandingkan dengan standar kerja sesungguhnya. Hal ini karena perusahaan mengalami penurunan jam kerja. Berdasarkan tabel di atas, total standar jam kerja yang dibuat oleh perusahaan sebesar 47.424 jam. Namun, pada realisasinya total jam kerja sebesar 46.816 jam. Sehingga dapat disimpulkan bagian produksi mengalami penurunan jam kerja selama 32 jam atau dapat dianggap 4 hari kerja. Selanjutnya, yang ketiga ada analisis selisih tarif. Berikut tabel yang saya sajikan. Di sini terjadi karena tarif upah standar yang ditetapkan perusahaan terlalu kecil dibandingkan dengan tarif upah aktual. Hal ini karena ada permintaan kenaikan upah dari pekerja saat jumlah produksi naik. Selisih tarif upah yang merugikan terjadi karena tarif upah standar yang ditetapkan perusahaan terlalu kecil dibanding dengan tarif upah aktual. Hal ini dikarenakan permintaan kenaikan upah dari pekerja di saat jumlah produksi naik. Selisih antara biaya standar dengan biaya aktual yang terjadi oleh perusahaan bukan dianggap sebagai suatu penyimpangan, tetapi dianggap sebagai suatu kondisi yang tidak dapat diketahui. Dan yang keempat, ada selisih efisiensi tenaga kerja. Berikut tabel yang saya sajikan di samping. Pada selisih efisiensi tenaga kerja, PT Royal Coconut Kawangkoan mengalami keuntungan, sebagaimana di tabel, yaitu standar yang ditetapkan sebesar 47.424 jam, sedangkan dalam realisasinya sebanyak 46.824 jam. Dengan begitu, menunjukkan adanya manajemen waktu yang baik, sehingga mengalami penurunan jam kerja pada karyawan tidak mempengaruhi jumlah produksi tampung kelapa. Kemudian, penurunan yang terjadi tersebut disebabkan karena adanya perbaikan mesin secara berkala. Berikut tabel yang saya sajikan di samping merupakan tabel yang menjelaskan terkait adanya perbaikan mesin secara berkala. Dan yang kelima, ada analisis biaya overhead, di mana biaya overhead ini standar kuantitas bahan baku yang ditetapkan terlalu kecil dibandingkan dengan kuantitas aktual. Hal ini karena perusahaan menaikkan jumlah produksi sehingga kuantitas penggunaan bahan baku melebihi standar. Berikut tabel yang saya sediakan di samping menjelaskan terkait biaya overhead. Overhead pabrik di sini terdiri dari overhead tetap dan overhead variabel. Overhead tetap dalam produksi tepung kelapa yaitu penyusutan alat produksi berupa mesin, dan penggunaan alat produksi berupa mesin ini dikenakan biaya penyusutan karena mesin digunakan untuk proses produksi untuk pembuatan tepung kelapa. Kemudian ada overhead variabel dalam produksi tepung ini terdiri dari paket kemasan, bag 12,5 kg, bag 25 kg, dan bag 50 kg. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari kasus ini yang pertama, adanya
Menetapkan biaya standar perusahaan menggunakan data tahun sebelumnya dengan adanya penambahan sebesar kurang lebih 10% yang diestimasi berdasarkan kondisi pasar. Penyusunan biaya standar ini telah tepat meskipun ada beberapa biaya yang mengalami selisih yang merugikan. Dan yang kedua, selama periode akuntansi berjalan terjadi penyimpangan yang cukup signifikan antara standar dan realisasi, tetapi perusahaan tidak melakukan perubahan atau perbaikan terhadap standar. Perubahan hanya dilakukan pada akhir tahun dan hanya berupa catatan atas penyebab penyimpangan. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan terjadi selisih rugi pada selisih hasil bahan baku dan selisih tarif tenaga kerja langsung. Kemudian perusahaan pun mengalami selisih yang menguntungkan pada harga bahan baku, efisiensi tenaga kerja, dan selisih hasil tenaga kerja. Selisih menguntungkan yang dicapai perusahaan menunjukkan angka yang lebih besar dibanding selisih yang merugikan sehingga perusahaan dapat dikatakan cukup efisien dalam pengendalian biaya produksi. Sebagai seorang manajer, saya tentu harus memiliki tindakan koreksi yang perlu dilakukan dari analisis-analisis biaya tadi. Yang pertama, tindakan koreksi yang dilakukan untuk selisih kuantitas bahan baku, yaitu perusahaan harus memperbarui standar kuantitas bahan baku dengan mempertimbangkan peningkatan produksi yang terjadi. Kemudian, yang kedua, untuk analisis jam kerja, kondisi koreksi yang harus perlu diperbaiki, yaitu perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan standar jam kerja untuk mencerminkan kondisi aktual produksi. Yang ketiga, pada kasus analisis selisih tarif upah, di sini tindakan koreksi yang perlu dilakukan oleh seorang manajer yaitu perusahaan harus mempertimbangkan penyesuaian tarif upah standar untuk mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja aktual. Jika pekerja meminta kenaikan upah, perusahaan perlu menyesuaikan standar tarif upah. Yang keempat, selisih efisiensi tenaga kerja. Tindakan koreksi yang perlu dilakukan yaitu perusahaan dapat mengecek secara berkala dari efisiensi mesin apabila terjadi kerusakan untuk segera dilakukan perbaikan, sehingga tidak akan mempengaruhi proses produksi yang dilakukan. Yang kelima, ada analisis biaya overhead. Tindakan koreksi yang perlu dilakukan sebagai seorang manajer, yaitu perusahaan harus menilai kembali biaya penyusutan mesin untuk memastikan bahwa biaya ini mencerminkan penggunaan aktual dan umur ekonomis mesin. Jika diperlukan, penyesuaian biaya penyusutan dapat dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari analisis biaya standar dari PT Royal Coconut Kawan-Kawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.